Negara bagian Sinaloa berubah menjadi mencekam. Jalanan dipakai sebagai medan perang. Warga sipil hanya bisa berdoa semoga mereka tidak menjadi korban selanjutnya. Ini semua berawal dari penangkapan Ovidio Guzman Lopez pada Kamis 5 Januari 2023. Ovidio adalah anak dari Joaquin Guzman Loera atau El Chapo, pemimpin kartel Sinaloa, organisasi kriminal terbesar di Meksiko, bahkan mungkin di dunia. Mereka spesialis perdagangan narkoba dan praktik pencucian uang. El Chapo sendiri sudah dipenjara sejak tahun 2016. Tapi kartel tetap beroperasi di mana anaknya Ovidio punya peranan penting dalam mengatur perdagangan kokain, metafetamin, dan marijuana. Pada tahun 2019, Ovidio sebenarnya sempat ditangkap. Tak lama kemudian dia dibebaskan karena kartel mengancam akan menyerang penduduk sipil. Pada penangkapannya yang kemarin, otoritas Meksiko tak lagi tunduk pada ancaman kartel. Kartel pun mengamuk. Mereka membakar kendaraan, memblokir jalanan, dan melawan pasukan keamanan di kota Culiacán, Sinaloa. Terhitung sudah ada 19 anggota kartel dan 10 anggota militer yang tewas. Jika kamu sudah melihat beritanya, konflik ini menyadarkan kita betapa kuat dan berbahayanya kartel Meksiko. Sejak awal pembentukannya, kartel Sinaloa memang bersinonim dengan kekerasan. Tarafnya mulai dari yang boleh dibilang standar sampai yang amat sangat kejam. Mereka menggunakannya sebagai taktik untuk menyingkirkan lawan, melancarkan bisnis haram, serta menaikkan daya tawar di hadapan otoritas keamanan Meksiko. Di episode kali ini kita akan membahas praktik kekejaman kartel Sinaloa, siapa saja korbannya, dan efeknya terhadap kehidupan warga Meksiko. Jangan kemana-mana. Kita kembali di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Jika kamu mendengarkan ini lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar. Organisasi kejahatan apa yang menurutmu penting untuk kami angkat? Kartel Sinaloa didirikan pada tahun 1987 atau 36 tahun yang lalu. Organisasi ini adalah sempalan dari kartel Guadalajara yang pernah berjaya di tahun 1970-an. Di bawah kepemimpinan El Chapo, kartel Sinaloa menjadi organisasi kriminal paling kuat di Meksiko. Mereka memegang wilayah kekuasaan yang paling luas, lebih tepatnya di 22 dari 31 negara bagian di Meksiko. Untuk bisnis narkoba, mereka mendapatkan barangnya dari Amerika Selatan, terutama Kolombia, Meksiko, dan dari Asia Tenggara. Barang haram itu kemudian mereka selundupkan dengan berbagai cara ke Amerika Serikat. Pertanyaannya, apa yang membuat El Chapo bisa sesukses itu? Jika diringkas, jawabannya ada dua. Pertama, menyuap pejabat. Dan kedua, memerangi lawan-lawannya. Untuk poin pertama, El Chapo dan anak buahnya sudah sangat amat terlatih. Mereka menyuap orang-orang dari berbagai level dan hampir seluruh lembaga pemerintahan. Ada wali kota, gubernur, hingga jaksa. Ada juga anggota kepolisian federal, petugas keamanan di negara bagian, tentara, hingga pejabat partai. Praktik suap menyuap tidak hanya ditujukan untuk melancarkan distribusi barang. Ketika El Chapo ditangkap pada era 90-an, praktik suap itu membuatnya hidup mewah dan nyaman di dalam penjara. Dia menyulap ruang tahanannya sebagai tempat kerja, sekaligus ruangan untuk melampiaskan nafsu birahinya. Untuk poin kedua, Sinaloa punya riwayat peperangan yang panjang. Mereka melawan kartel saingan seperti kartel Tijuana, di mana keduanya saling serang sepanjang tahun 90-an. Sinaloa juga menjalin rivalitas dengan Los Zetas, salah satu kartel besar di Meksiko. Bisa ditebak, orang-orang di sekitar para anggota kartel juga menjadi korban. Misalnya pada tahun 2008, kekasih El Chapo, Zulema Hernandez, ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam mobilnya.
Dari mana kita tahu bahwa pelakunya adalah Los Zetas? Sebab di bagian luar mobil terdapat ukiran dengan huruf Z yang artinya simbol kartel Los Zetas. Sinaloa tak tinggal diam. Mereka melakukan pembalasan dengan cara yang lebih sadis. Pada bulan Maret 2012, mereka membuang potongan tubuh anggota Los Zetas di wilayah kekuasaan Los Zetas. Mereka juga mengirim surat terbuka yang isinya mengejek Los Zetas sebagai kelompok pemabuk dan tukang cuci mobil. Barangkali kita tidak peduli jika korban kekacauan itu adalah anggota dan komplotan kartel itu sendiri. Tapi kenyataannya, perang juga mengorbankan warga sipil. Orang-orang yang tidak bersalah turut menjadi korban pemerasan, penculikan, penyiksaan, hingga pembunuhan massal. Warga Meksiko sudah terbiasa melihat mayat dalam kondisi mengenaskan, yang bergelimpangan di jalanan atau di tempat-tempat terbuka. Contohnya pada bulan Mei tahun 2012. Polisi menemukan 49 mayat di pinggir jalan dekat perbatasan Amerika Serikat. Mayat-mayat itu ditemukan dalam kondisi sudah dimutilasi bagian kepala, tangan, dan kakinya. Beberapa minggu sebelumnya, penduduk kota Guadalajara juga dikejutkan dengan penemuan 9 mayat yang digantung di atas jembatan. Sementara itu, warga kota Nuevo Laredo digegerkan dengan penemuan 14 kepala manusia di sebuah kotak penyimpanan es di luar kantor pemerintahan daerah. Menurut data pemerintahan Meksiko, kartel membunuh 200.000 orang sepanjang tahun 2007 sampai 2016. 30.000 diantaranya dinyatakan hilang, dan pada tahun 2017 menjadi tahun paling mencekam sebab korban jiwanya mencapai 25.000 orang. Global News Canada pernah melakukan wawancara bersama salah satu algojo dari kartel Sinaloa. Di kesempatan itu, dia menceritakan modus operandinya. Jika tugasnya adalah penculikan, cara terbaik dalam menculik korban saat dia berada di rumah dan pada waktu dini hari. Korban kemudian dibawa di sebuah lokasi yang tersembunyi. Kamu bisa membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Tugas utama algojo adalah menggali informasi dari si korban. Jika korban tidak mau diajak kerjasama, dia akan mengalami penyiksaan. Tekniknya bermacam-macam. Bagi si algojo, dia sering melakukan 3 hal. Pertama, korban akan dipukuli sampai babak belur. Kedua, korban disetrum di area selangkangan, lidah, atau ujung kaki. Ketiga, metode waterboarding. Di sini kepala korban dibalut handuk, lalu disiram air secara terus-menerus agar dia merasakan sensasi seperti sedang ditenggelamkan. 99% korbannya akan menyerah. Apakah setelah itu dia akan dilepaskan? Tentu saja tidak. Bagi si algojo, ini adalah kesalahpahaman yang umum. Setelah informasi didapat, korban justru akan dilenyapkan. Paling gampang ya dengan cara ditembak. Hanya saja algojo mengakui, kadang dia membunuh orang-orang yang tak bersalah. Korban akan pura-pura mengaku dengan harapan dia akan dilepaskan. Padahal setelah itu nyawanya melayang. Mayat korban biasanya akan dikubur, dibuang ke laut, atau dibakar. Jika korbannya adalah anggota kartel musuh, kadang mayatnya akan dibuang di jalanan di wilayah kekuasaan lawan. Seringkali mayat dibuang dalam kondisi sudah dimutilasi. Ini adalah taktik untuk memaksimalkan teror kepada lawan. Kadang, kartel juga mengunggah video penyiksaan yang brutal terhadap korban. Kalau ini tujuannya juga sekaligus untuk memberi pesan ke otoritas keamanan setempat agar mereka tidak macam-macam. Si algojo beroperasi di negara bagian Guerrero. Pemerintah Meksiko menghitung sejak 2007 sudah ada 1.000 orang yang hilang di daerah itu. Si algojo bilang, angka aslinya mungkin lebih besar. Kita hanya bisa berharap pemerintah Meksiko bisa membereskan masalah ini tanpa menimbulkan korban jiwa dari kalangan warga sipil. Semoga kekerasan tidak terulang dan semoga warga Meksiko bisa benar-benar mendapatkan rasa aman. Saya Yantina, pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.